Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk menghampiri Tuhan, masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, keselamatan dari Allah yang duduk di tahta atas tahta, dan anak domba kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak domba kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, 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 bagi Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya bagi Engkau saja selama-lamanya segala pujian, segala kehormatan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab anak domba yang duduk di atas tahta Allah, dialah yang sanggup menyelamatkan kami. Dialah yang hanya Engkau lah yang sanggup menyelamatkan seisi dunia ini. Haleluya, haleluya. Oleh karena pengorbananmu Tuhan, kami diselamatkan, kami beroleh keselamatan daripada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih, terima kasih. Kami rindu, kami diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini anak-anak kuatan daripada Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau, bicaralah Engkau. Urapi hamba-Mu, biar kiranya hamba-Mu berbicara sesuai, seturut dengan apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami semua. Bicaralah Tuhan, sampaikanlah dengan bahasa mudah yang dimengerti oleh kami semua, dan biar kiranya kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Titus pasalnya yang Titus 3. Saya akan baca mulai ayatnya yang keempat. Tuhan, Titus 3 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara yang kasih di dalam Tuhan. Ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Bagaimana kemurahan Allah itu yang menyelamatkan kita, kemurahan itu yang mengantarkan kita kepada keselamatan yang kekal. Mana kita beroleh keselamatan oleh karena kasih-Nya. Oleh karena kasih Allah kepada kita manusia, kita diselamatkan. Kita dibebaskan oleh kutuk kuasa dosa. Bagaimana manusia ketika dia lahir, naturnya analah dosa. Manusia lahir ke dunia, natur manusia adalah natur dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Setiap kita yang baru lahir adalah manusia berdosa. Bayi yang baru lahir adalah orang berdosa yang belum melakukan perbuatan dosa. Tetapi naturnya adalah dosa. Alamiah dari manusia adalah manusia berdosa. Apa yang menjadi secara natur, secara alamiah kita, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu perlu kemurahan Allah, perlu kasih Allah, perlu ada juru selamat yang menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan, Dia datang mengasihi kita, Dia datang ke dunia ini, Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Oleh karena kasih-Nya, Dia sudah menyelamatkan kita oleh sebab kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Pada waktu di ayatnya kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Ingat, keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan
baik yang telah kita lakukan. Dengan perbuatan baik kita tidak dapat melakukan apa-apa. Orang dengan kekuatannya mencoba untuk melakukan perbuatan baik, melakukan hal yang sempurna dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa. Itulah hidup di bawah hukum Taurat. Orang dengan kekuatannya mencoba untuk melepaskan diri, untuk hidup di dalam kesalehan-kesalehan yang semu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Apapun yang kita coba lakukan untuk kita berbuat baik, berbuat apalah itu dengan integritas, kita harus memiliki integritas, harus memiliki itu tanpa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, sia-sia semua itu. Tidak ada kesalehan satupun yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Katakan itu. Oleh sebab itu, saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan bahwa selamat saudara, dengan kekuatanmu, dengan kesalehanmu, engkau tidak bisa. Selamat saudara mendengarkan program ini. Saya berdoa bagi saudara agar saudara mengambil keputusan untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan saudara memperoleh keselamatan itu. Dengan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh keselamatan. Katakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan kepada kelahiran kembali orang percaya dan yang secara simbolis digambarkan di dalam baptisan air oleh orang Kristen. Dan ini merupakan simbolis, saudara. Saya ingat sekali bahwa di dalam Alkitab pernah ada yang bertanya kepada Yesus. Seorang pemuka agama terkenal yang bernama Nikodemus, dia bertanya kepada Yesus, apakah orang setua saya, dapatkah saya kembali ke rahim ibu saya dan kemudian saya dilahirkan kembali? Karena apa saya yakin dan percaya? Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Ketika Yesus sampaikan bahwa engkau harus menerima Yesus, engkau harus dilahirkan kembali untuk menerima hidup yang kekal, akalnya mulai main di situ. Dan ini dia merasa bahwa tidak masuk akal. Dan ini sangat gak nyambung, berbeda frekuensi dengan apa yang Yesus katakan. Yesus sementara menyatakan bahwa ini merupakan satu proses kerohanian kita. Kita menerima Dia, rohani kita dilahirkan kembali, roh kita dilahirkan kembali. Dan secara simbol digambarkan dengan pembaptisan air. Begitu kita percaya, kita memberi diri kita dibaptis, kita mengalami apa yang menjadi pengalaman Yesus, yaitu mati bersama-sama dengan Yesus. Mengalami proses kematian bersama-sama dengan Yesus. Dan kita kemudian dibangkitkan sama seperti Yesus. Kita sudah mati dan kemudian dibangkitkan. Kita mengalami proses. Dan ini secara simbol dinyatakan oleh pembaptisan air. Oleh sebab itu Rasul Paulus dia katakan bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus dibaptis. Itulah adalah jalan keampunan dosa dan hidup yang kekal. Mengalami kelahiran kembali, dilahirkan kembali, menjadi pribadi yang baru
Yesus katakan barang siapa yang dilahirkan kembali, mengalami pembaharuan kembali, dia memperoleh hidup yang kekal. Dilahirkan kembali dan ada pembaharuan demi pembaharuan. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menunjuk kepada penyaluran hidup ilahi secara berkesinambungan kepada orang percaya. Penyaluran hidup ilahi. Ada pembaharuan yang dikerjakan dan disalurkan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan keilahian Allah itu mengerjakan di dalam kita satu pembaharuan demi pembaharuan. Kita memang tetap hidup di dalam dunia ini. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita bisa lakukan. Tetapi kita sudah berpindah. Natur kita sudah bukan natur dosa. Natur kita menjadi natur ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh pembaharuan. Ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, terus Allah kerjakan itu dalam hidup kita. Dan selalu ada keinginan untuk diubahkan. Kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, melainkan kita hidup oleh Roh Kudus yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita senantiasa menampakkan kemuliaan Tuhan dalam hidup. Dan itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Dan itu dikerjakan secara berkesinambungan. Setiap hari Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita orang percaya. Berbicara tentang pembaharuan, itu adalah perubahan sikap, perubahan sifat. Roma 12 ayatnya yang kedua, mari kita baca. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Allah suruh kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita sudah berpindah natur kita. Kita sudah tidak hidup di dalam kuasa dosa. Kita tidak hidup di dalam kelemahan di hidup kita, kelemahan tubuh kita. Tetapi kita sudah berpindah hidup di dalam terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu kita perlu berubah. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini yang binasa, yang akan binasa, mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi kita yang beroleh keselamatan dari Yesus Kristus, kita akan mengalami keselamatan. Kita akan mengalami hidup yang kekal. Kita tidak mengalami kebinasaan, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan demi pembaharuan itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Cara tidak sadar kita yang dahulunya kok mungkin saya merasa bahwa dahulunya kok saya pemarah, saya gampang marah, saya gampang jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika hidup baru, hidup dibaharui, ada Roh Kudus mengerjakan pembaharuan, hidupmu jadi berubah. Secara tidak sadar kau mulai merasakan bahwa iya ya, saya sekarang kok gak bisa marah lagi. Saya kok gak cepat emosi lagi.
Itu Allah sedang mengerjakan, firman sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Pembaharuan demi pembaharuan itu harus kita alami. Harus kita miliki dalam hidup kita. Melalui proses ini, hidup kekal dari Allah sendiri disalurkan ke dalam hati kita, orang percaya kepada Tuhan. Pembaharuan itu disalurkan. Ada keilahian yang ada di dalam hidup kita. Hal-hal ilahi itu yang akan mengerjakan sesuatu. Karena apa? Karena ilahi. Hal-hal ilahi itu naturnya tidak bisa bersatu dengan dosa. Tidak bisa. Keilahian itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Dosa itu hangus kalau berada dekat dengan natur ilahi. Oleh sebab itu ketika kita membiarkan dengan kehendak kita, dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita memilih agar Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Satu dari ketiga pribadi Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu mengerjakan, membersihkan kita. Segala kekotoran itu hangus dibuat. Allah Roh Kudus itu yang membersihkan kita dari segala kekotoran kita. Oleh sebab itu, engkau dengan kehendak bebasmu, engkau harus mengambil keputusan untuk mengalami pembaharuan. Izinkan Roh Kudus dia bekerja masuk di dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus, izinkan Allah diam di dalam hidupmu. Dia berdaulat dalam hidupmu. Dan itu Tuhan akan mengerjakannya. Dengan kekuatanmu, engkau bisa? Tidak bisa. Tidak bisa dengan kekuatanmu, saudara. Kekuatan kita tidak bisa melakukannya. Dengan kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita. Pembaharuan ini diperlukan karena terlepas dari Kristus, semua orang dengan sifat bawaannya adalah orang yang berdosa dan tidak mungkin taat dan berkenan kepada Allah. Saudara, pembaharuan di dalam hidup kita ini sangat diperlukan. Kalau kita ada tinggal di dalam Kristus, Allah lah yang akan mengerjakan itu. Permasalahannya, apakah saat ini hidupmu ada di dalam Kristus? Itu yang harus kita jawab. Saudara gak usah khawatir kalau engkau hidup di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam hidupmu. Pembaharuan itu akan pasti nampak. Akan terjadi dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau sudah 10 tahun ikut Tuhan tetapi tidak ada terjadi perubahan apapun dalam hidupmu, kau harus cek hidupmu. Apakah Tuhan ada? Menjadi Kristen saja tidak cukup, saudara.
Menjadi Kristen tidak otomatis Tuhan ada di dalam hidupmu. Menjadi Kristen, memiliki agama Kristen saja tidak cukup membuat Allah itu tinggal di dalam hidupmu. Kau perlu mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Kau perlu mengundang Dia, pribadi Allah itu masuk di dalam hidupmu dan Dia berdaulat dalam hidupmu. Engkau berkurang-kurang. Yesuslah yang bertambah-tambah di dalam hidupmu. Saudara, saya sampaikan ini bukan karena hidup saya sudah sempurna. Saya pun tetap ada pergumulan yang harus saya lakukan. Saya terus harus mengizinkan Yesus bekerja dalam hidup saya. Kita ini sama, saudara. Kita sebagai, bukan berarti pendeta itu sudah sempurna, tidak. Saya itu sama dengan saudara. Walaupun dengan embel-embel hamba Tuhan pun belum tentu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang yang membiarkan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Allah, itulah yang akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup. Tetapi sebaliknya, orang yang mau menjadi serupa dengan dunia ini, walaupun namanya Kristen, walaupun agamanya Kristen, tetapi tidak mengalami pembaharuan budi, tidak mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu sama aja. Sama aja dengan orang dunia. Sama aja walaupun Kristen. Tapi bagi Allah tetap kamu orang dunia. Tuhan ketika datang dia tidak mengakui, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena walaupun engkau mengaku Kristen, engkau melakukan mujizat atas nama Tuhan. Tuhan tidak merasa bahwa pernah mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan dalam hidupmu. Itu masalahnya. Apakah hidupmu mengizinkan Kristus itu tinggal memerubah engkau, mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan itu? Bagi orang-orang yang tidak mengalami pembaharuan demi pembaharuan, tidak heran hidupnya akan membuat orang lain menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi orang yang tidak pernah membiarkan hidupnya dibaharui, itulah yang Yesus katakan, pergilah, enyahlah, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena engkau tidak pernah mengalami pembaharuan demi pembaharuan yang Allah kerjakan dalam hidupmu. Saudara, tetap nantikan video-video selanjutnya. Sampai di sini dulu. Biar kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Saya akan terus sampaikan ini akan terus menjadi khotbah seri saya di channel ini. Nantikan, terus subscribe, dan saudara akan diberkati melalui firman-firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, melalui kebenaran-Mu kami mengucap syukur bahwa kami dibukakan satu rahasia bahwa Engkau harus mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Kami mengenal Engkau, kami memberi hidup kami dibaptis, kami mengalami Tuhan pengalaman yang sama dengan Engkau. Tuhan, mati dan kami kembali bangkit dari antara orang mati. Kami dimandikan dan kami disucikan oleh kuasa Roh Kudus. Terus bekerja dalam hidup kami, biar kiranya Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Ampuni hal-hal yang tidak berkenan, bahwa kami semakin hari semakin indah di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terus subscribe ya. Saya tunggu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.